saya harus mengklik beberapa teman-teman yang baru mau masuk. Banyak ternyata. Ya, inilah derita kalau sambil host sambil ngomong. Iya Pak, maklum Pak, hostnya baru pertama pakai ini Pak, pakai Zoom. Oke, itu oke. Ya, oke teman-teman, untuk yang baru masuk, mohon maaf ya. Oke, kita karena ini direcord dari awal lagi. Pertama adalah kita sosialisasikan dengan campaign. Setelah itu, setelah dikampanyekan, kita sampaikan kepada mereka metodenya seperti apa, dijelaskan untuk tataran supervisor ke atas ya, bukan berarti bahwa di sini explain ke semua operator, tidak. HRD punya keterbatasan, tapi kita akan ambil beberapa orang saja yang mewakili untuk bisa kita jelaskan bagaimana metodenya. Nah, urusan dia nanti menjelaskan kepada para bawahannya atau operator-operator. Setelah itu, setelah kita undang mereka untuk meeting, kita biasanya mendapatkan masukan-masukan. Kita checking bagaimana masukan dari mereka tentang penilaian evaluasi kinerja, baik itu masukan on the spot atau mungkin berdasarkan pengalaman dia di sebelumnya. Kita masukkan untuk SOP-nya. Ya, apakah dirubah SOP-nya? Ketika sudah dirubah SOP-nya, maka masuk lagi ke area administration, di mana SOP tersebut didokumentasikan. Ya, dikomunikasikan itu berarti distandarisasi lagi, diajukan lagi kepada standar mutu dokumen. Biasanya di perusahaan ada tuh pemutahiran data yang lalu dimusnahkan. Nah, ini di administrasi. Baru kita masuk ke dalam tahapan selanjutnya, yaitu jalankan, gitu ya. Sampai di sini kalaupun memang ada yang mau nanya, silakan Anda chat aja. Atau Anda langsung raise hand. Ya, nanti berarti Anda boleh ngomong. Kalau di sini kan Anda bebas, cuma kelihatan mukanya doang ya, nggak malu, nggak kelihatan grogi, santai gitu. Coba kalau di kelas. Ya, oke. Jadi silakan kalaupun memang Anda mau ada yang mau chat, mau tanya, selama kita masih ada waktu, kita bisa berdiskusi. Oke. Cukup. Sekarang kita ke tahapan yang ini. Evaluasi kinerja. Ya, secara umum teman-teman semua, untuk yang HRD pasti paham tentang ini. Atau teman-teman yang mungkin pernah dijelaskan oleh HR-nya bagaimana penilaian kinerja, pasti punya gambaran. Tapi kalaupun memang baru belajar, Anda yang pertama adalah melihat bagaimana garis tengah yang di sini, kotak tengah ini aja dulu. Ya, kotak tengah yang ada di sini dulu, fokus ke sini dulu. Ya, kiri dan kanannya ini nanti. Jadi, untuk menilai evaluasi kinerja itu, tadi yang saya sampaikan kan, dasarnya dari mana sih? Dari core value gitu. Core value dasarnya itu dari mana? Dari visi dan misi organisasi. Jadi, tetap teman-teman semua, dasar dari penilaian kinerja itu adalah visi dan misi organisasi. Bagaimana strateginya tadi yang saya sampaikan. Misalnya di hotel, ya bagaimana di hotel itu core value-nya. Mereka pasti punya strategi untuk hospitality kan sama orang, untuk ramah sama orang, untuk bisa merespon kualitas pelayanan. Nah, ini di sini ada sebuah strateginya. Tujuannya buat apa? Untuk mereka lebih puas gitu. Jadi kita lihat dari visi dan misi organisasi tersebut. Misalnya kalau di perusahaan saya adalah pemuasan pelanggan gitu. Berarti strateginya juga salah satunya adalah hospitality dan inovasi. Ini sudah harus ada di sini. Dan ketika kita sudah memegang sebuah kata kunci ataupun core value perusahaan itu sudah kita pegang, baru dari situ kita akan membuat satu perencanaan kinerja. Gitu. Nah, sekarang teman-teman semua, Anda pasti bayangkan aja visi misi organisasi Anda seperti apa. Dari situ Anda bisa membayangkan kembali core value atau nilai perusahaan Anda seperti apa. Ya. Dan perlu diketahui teman-teman, biasanya kalaupun memang ada visi misi organisasi yang ditempel di perusahaan, biasanya di bawahnya itu ada tuh nilai-nilai perusahaan. Nah, biasanya ada itu yang harus Anda pegang ya, karena itu yang menjadi penilaian nantinya. Oke, kita masuk ke dalam perencanaan. Di perencanaan ini teman-teman semua, kita akan melihat bagaimana
kompetensi seseorangnya, perilaku seseorangnya, serta rencana pengembangannya. Jadi untuk yang perencanaan ini, kalau di bagaimana kita melihat kepada salah satunya, 3 faktor ini, tapi kalau apa, akuntabilitasnya. Akuntabilitas itu adalah dapat dipertanggungjawabkan. Contoh misalnya kita dapat form evaluasi kinerja dari supervisor. Si supervisor ini harus bisa mempertanggungjawabkan kenapa kamu bisa menilai ini, termasuk kita misalnya nanti jadi HRD. Kita menjadi HRD menilai kinerja karyawan, katakanlah karena kecil kita melihat biasanya kalaupun skala 50 orang ya, itu HRD turun tangan langsung untuk menilai. Nah, katakanlah kita misalnya menilai dari 50 karyawan tersebut kita ikut menilai. Kita harus punya akuntabilitas, dipertanggungjawabkan dari mana kamu bisa menilai orang tersebut baik, dari mana kamu bisa melihat bahwa orang tersebut itu disiplin, itu akuntabilitas. Terus kita juga harus melihat tujuannya, standarnya apa gitu. Tujuan di sini adalah artinya ketika kita sudah melihat kinerja seseorang, maka ketika orang itu baik, orang itu buruk, itu mau diapain? Gitu ya, kalau lihat personalnya. Tapi kalau lihat tujuan organisasinya adalah ketika kita sudah membuat evaluasi kinerja ini, maka yang diharapkan untuk organisasi itu apa? Gitu. Contoh salah satu tujuan adalah terhadap engagement. Engagement itu bahasa kitanya ada yang tahu nggak sih? Engagement itu sebenarnya mengawinkan gitu engagement. Tapi dalam evaluasi kinerja ini adalah bagaimana seseorang itu blended atau terlibat gitu dalam satu tujuan organisasi. Ini engagement. Tujuannya adalah engagement agar seseorang itu atau karyawan itu benar-benar terikat, ngerasa bahwa aku bagian dari perusahaan loh. Nah, ini adalah engagement. Oke ya, jadi bagaimana perencanaan ini harus melihat apa dan bagaimana kompetensi yang ingin dicapai, perilaku yang ingin dicapai, serta perencanaan pengembangan. Pengembangan apa? Pengembangan yang ada di sini nih. Karirnya bagaimana, gitu. Terus pengembangan untuk posisi dia nantinya apakah sudah bisa digantikan orang lain atau demosi dan promosi kayak gitu-gitu ya, itu pengembangan. Termasuk pengembangan personal dalam arti pelatihan tadi. Nah, jadi perencanaan ini yang harus kita buat. Apakah perencanaan ini akan kita sosialisasikan di sini? Nah, dalam campaign sosialisasi ini, perencanaan ini harus disampaikan atau tidak? Teman-teman semua harus melihat kembali kemampuan dari organisasi. Jangan sampai ketika kita mengatakan bahwa oh nanti standarnya kalau nilainya A 10% loh naiknya misalnya gitu ya, akan disampaikan di sini. Ada baiknya untuk hal-hal yang sangat sensitif itu tidak disampaikan dulu. Ya. Termasuk juga misalnya nanti perencanaan pengembangannya. Oh, kalau yang misalnya nggak buruk nanti akan dikeluarkan, kalau yang baik nanti akan dipromosikan di posisi tertentu dan sudah ada tempat-tempat tertentu untuk yang posisi baik. Itu juga nanti kita akan terjebak jika nanti ternyata ada kendala di tengah jalan. Jadi untuk hal-hal yang seperti itu, ada baiknya Anda mencoba melihat mana yang bisa disampaikan, mana yang kira-kira kita bisa men-pending dulu gitu ya. Oke, setelah pada perencanaan kinerja, baru pada pelaksanaan kinerja. Nah, pelaksanaan kinerja ini kita melihat bagaimana tanggung jawab individu sebagai karyawan, sebagai pegawai, dan bagaimana tanggung jawab manajer. Ya, nanti kita lihat tanggung jawab individunya seperti apa. Ini tanggung jawab individu. Jadi ketika dia sudah tahu ada penilaian kinerja, maka tanggung jawab dia itu harus seperti ini. Oke, untuk Mbak Indrisari mau live, silahkan. Oke, terima kasih untuk Mbak Putri. Tadi ada yang raise hand, silahkan kalaupun memang mau menanggapi. Mbak siapa tadi ya? Ada yang angkat tangan tadi kalau nggak salah. Atau ada yang mau angkat kaki. Yuk,
Baik teman-teman, kita sampaikan ke sini dulu ya, tanggung jawab karyawan. Nanti kalau ada yang mau live dengan izin, silakan angkat raise hand. Di situ ada raise hand ya. Kalau mau angkat kaki harus angkat tangan dulu. Jangan angkat kaki, nanti angkat tangan. Oke, jadi tanggung jawab karyawan. Kita bisa melihat dari sisi manapun. Ini adalah item-item yang tidak harus berurutan intinya gitu ya. Jadi Anda harus ketika sudah tahu, oh saya ini mau dinilai loh, dievaluasi loh kinerja saya gitu. Maka orang tersebut harus komitmen terhadap tujuan. Anda harus berkomitmen terhadap tujuan Anda untuk bekerja tuh mau ngapain. Gitu. Ya, jadi Anda harus berkomitmen ke sana. Ngomong-ngomong, ini perasaan tadi sudah mau berakhir ya, kok masih tetap berjalan terus ya? Oke, jadi harus berkomitmen terhadap pencapaian tujuan. Yang berikutnya lagi adalah mengumpulkan dan berbagi data kinerja. Oke. Jadi teman-teman semua, ketika kita sudah berkomitmen bahwa saya bekerja di sini, maka Anda harus berkomitmen untuk melakukan pekerjaan yang sebaik-baiknya. Ini adalah bagian daripada etika kerja, termasuk evaluasi kinerja. Memang harus seperti itu. Kalau menurut siapa? Mario Teguh, memang masih laku ya Mario Teguh. Mario Teguh bahwa Anda ketika masuk ke dalam lingkungan organisasi. Suaranya delay, Pak. Kenapa? Suaranya delay. Oh, memang kalau gratisan begini. Mohon maaf ya. Oke, suaranya delay. Nggak apa-apalah, lihat aja pokoknya. Ya, jadi sebentar ada chat. Nggak, tadi ada yang mau angkat tangan juga nih. Kalau yang mau angkat tangan langsung aja ngomong, selak karena memang ini delay. Jadi teman-teman semua, setiap orang yang masuk ke dalam lingkungan organisasi harus berkomitmen dulu. Itu adalah tugas yang pertama Anda. Kemudian Anda ketika melihat tugas-tugas yang lain yang ada di sini adalah misalnya mengumpulkan dan berbagi data kinerja. Maksudnya apa? Nah, Anda kan biasanya kalau kerja nulis target tercapai atau tidak, gitu kan? Ya. Terus Anda juga misalnya suruh kaizen, kaizennya apa? Nah, Anda harus mengumpulkan bukti-bukti tersebut. Jangan ngandelin atasan Anda. Anda tetap harus bisa mendokumentasikan gitu. Supaya apa? Nanti ketika ditanya Anda bisa menunjukkan dan berbagi bahwa saya pernah melakukan ini, dan ini. Ya, itu memang sebetulnya tugas atasan Anda dan HRD. Tapi saya sih berharap Anda tidak mengandalkan orang lain gitu ya. Minimalnya form atau hasil atau sertifikat yang Anda dapatkan itu Anda foto gitu. Terus selanjutnya lagi adalah mempersiapkan telaah kinerja. Nah, teman-teman semua, ketika kita sudah mengumpulkan yang hal item-item tadi, kita coba bisa mempersiapkan telaah kinerja. Artinya menelaah ini kan menelusuri ya, menelusuri. Oh, aku tuh kira-kira sudah benar belum sih gitu. Jadi di sini ada self assessment sendiri untuk Anda menilai bagaimana kinerja Anda secara pribadi gitu. Kemudian berkomunikasi secara terbuka dan teratur dengan manajer Anda. Nggak harus teratur sih sebenarnya ya. Intinya, kalaupun memang nanti, ini kalau untuk tataran staf ya, atau tataran operator yang memang kita bidik dia menjadi orang yang akan kita angkat, misalnya menjadi diperpanjang atau seperti apa. Nah, di sini biasanya ada proses untuk wawancara nih. Ketika Anda wawancara, Anda harus memberikan komunikasi secara terbuka dengan dia. Contoh misalnya, ini sebuah kasus. Saya pernah memberikan penilaian yang baik terhadap seseorang dan saya bilang kepada dia bahwa saya berharap Anda bisa stay di sini selama tahun depan karena saya akan menaikkan gaji Anda sekian %, lebih dari yang lain. Gitu. Ya, terus dia bilang apa? Ini nggak ada suaranya ya? Halo? Ada, Pak. Ada ya? Ada. Kata Mbak Mary Juwita nggak ada suaranya. Gak apa-apa lah, Anda liatin aja muka saya, mudah-mudahan paham. Oke, lanjut ya, biar ke sini bisa aja. Bisa aja sih Bapak.
berkomunikasi secara terbuka dan teratur. Maksudnya tadi saya punya kasus ketika saya komunikasi sama karyawan dan saya bilang, bisa nggak sih kamu stay 1 tahun lagi aja di sini gitu, karena saya akan menaikkan gaji Anda lebih daripada yang lain, karena dia core employee. Core employee itu karyawan core, karyawan inti gitu loh ya. Dan dia bilang oke, gitu. Akhirnya dinaikkanlah 20% loh. Lumayan kan 20% dari misalnya dari gaji awal dia itu 6 juta. Ya lumayan lah ya 20% gitu. Nah, ternyata telusur punya telusur, ternyata orang tersebut itu sedang dalam proses untuk pindah ke perusahaan lain. Itu. Nah, ini kan berarti ada komunikasi yang tidak terbuka antara orang tersebut dengan atasannya atau dengan HRD. Itu ada baiknya Anda berkomunikasi secara terbuka ya. Tapi kalau menurut Anda, enggak lah Pak, ini mah masih perencanaan saya. Semua saya kembalikan kepada prinsip hidup Anda masing-masing. Kalau Anda memang mau sedikit baik hati dan tidak sombong terhadap perusahaan ya, mudah-mudahan berkah, ngomong agar perusahaan tersebut bisa mengatur sebuah strategi atau misalnya dialokasikan gaji tersebut untuk orang lain yang memang akan lebih loyal. Ini juga saya lakukan, teman-teman. Ketika saya kemarin mau resign dari Hankook itu, sebetulnya saya kan di challenge untuk jadi senior manager di HR gitu. Nah, terus Han Tim Jang nih, orang Korea itu kan panggil saya, tolong bisa nggak kamu stay, kata dia satu tahun lagi di sini, nanti gaji kamu akan saya naikkan sekian persen, gitu. Waktu itu tuh dia menyampaikannya lumayan besar lah pokoknya ya. Gitu. Nah, karena saya pengen ada niatan memang mau keluar, mau fokus untuk jadi dosen di beberapa kampus, saya sampaikan ke beliau bahwa saya tidak bisa menerima itu. Nah, ini disampaikan. Akhirnya apa yang dilakukan? Dia kan sudah mengalokasikan anggaran kenaikan untuk stafnya ya. Nah, anggaran kenaikan ini tetap diambil sama dia untuk dialokasikan kepada teman saya yang lain yang akan di-challenge untuk menggantikan posisi saya. Ini adalah salah satunya kenapa kita harus berbaik hati gitu ya, berkomunikasi dengan baik dengan atasan kita supaya asas manfaat ini bisa diberikan kepada orang lain gitu. Oke. Oke, di sini ada chat katanya Pak, saat saya melihat performance PA itu performance appraisal ya, bukan PA bahasa Betawi. PA lu disebutkan. Performance appraisal itu penilaian kinerja. Jadi di sini menurut Mbak Indrata Kusuma, nah Mbak Indrata cukup aktif di komen Pak, terus nih. Saya cowok, Pak. Baik, maaf. Oh iya ya, kelihatan ya. Maaf ya Mas Kusuma. Maaf loh. Oh, hampura ya. Maaf lahir batin Mas. Sekarang ya, Mas Indarta, ketika saya print komentarnya juga bagus. Saya print loh semua teman-teman yang komentar gitu. Tapi bukan berarti saya akan ketik jawab satu-satu. Nanti saya cantengan kalau kayak gitu ya. Gitu. Jadi tetap saya print dan Mas Indarta termasuk orang yang sangat responsif untuk berkomentar, berdiskusi di e-kampus. Saya baca kok, terima kasih. Untuk semuanya juga yang sudah komentar dan diskusi di sana, terima kasih. Balik lagi ke sini ya. Oke, setelah kita berkomunikasi tadi tujuannya seperti itu, kita bisa meminta balikan dan penilaian kinerja. Penilaian kerja tadi. Maksudnya, oke, Mas Haleh Aji, ada yang mau ditanyakan? Ini yang raise hand, monggo langsung ngomong aja. Yang angkat tangan, silakan langsung bicara aja. Oke, saya akan jawab nanti untuk Mbak Elma. Sebelum ke sana, kita selesaikan ini dulu ya. Meminta balikan dan pelatihan kerja. Nah, setelah kita misalnya sudah dilakukan penilaian, maka teman-teman semua, kita bisa meminta balikan. Kira-kira kalaupun memang saya kurang, tanyakan ke atasan Anda, saya kurangnya di mana. Gitu loh ya. Karena ada beberapa yang merasa, oh ini nggak adil nih. Anda boleh kok bertanya tentang ketidakadilan tersebut. Tapi cari-cari waktu momen yang tepat untuk nanya itu ya. Karena Anda juga harus tahu nih bahwa ketidakadilan ini tuh dari mana. Apakah memang dari
dari ibarat kue itu memang bagi-baginya udah mentok emang segitu atau dari mana gitu ya. Saya agak susah menjelaskan ini karena ini harus pakai pie chart. Intinya, Anda bisa meminta balikan kepada atasan Anda atas kekurangan penilaian kinerja Anda. Gitu. Dengan cara apa? Contoh misalnya dengan meminta pelatihan kerja yang akan dibutuhkan di tahun depan. Nah, biasanya saya juga akan memberikan form kepada supervisor untuk diisi di tiap tahunnya. Ini mau member Anda kebutuhan trainingnya seperti apa gitu. Jadi secara umum di tim Anda itu kekurangannya di mana? Gitu. Ada yang kekurangan kemampuan tentang tadi tidak tercapai misalnya target. Kenapa nggak tercapai target? Karena mesinnya banyak yang trouble. Berarti si supervisor itu akan meminta pelatihan kinerja tentang pelatihan kerja tentang bagaimana 5S gitu loh ya. Paham nggak? Terus ada tim yang lain juga yang ketika saya kasih form kepada supervisornya, ini isi form untuk perencanaan pelatihan. Dia harus melihat kepada tadi evaluasi kinerja karyawan-karyawan bawahannya, balikannya apa gitu. Oh ternyata di sana targetnya tidak tercapai. Kenapa tidak tercapai? Karena banyak NG. Kenapa banyak NG? Karena di sana misalnya orang-orangnya belum terlalu paham tentang bagaimana standarisasi produk. Berarti saya akan kasih pelatihan atau si supervisor tersebut akan menulis pelatihan terhadap quality product atau CPL misalnya gitu ya. Itu akan ditulis di sana. Itu adalah bagian dari meminta balikan dari evaluasi kinerja yang sudah dilakukan oleh karyawannya. Begitu. Nah, ini adalah tugas dari karyawan. Ya. Ini, misalnya, Pak, ada penilaian kinerja, HRD tentu memiliki penilaian masing-masing, tetapi karena perusahaan tersebut sudah terkenal dengan perusahaan keluarga, jadi penilaiannya tidak berlaku di situ. Jadi bagaimana ya, kalaupun memang penilaiannya ini adalah orientasinya keluarga. Oke. Bagaimana ya teman-teman untuk Anda yang bekerja di lingkungan perusahaan keluarga di situ semuanya, jadi yang dinaikkan adalah keluarganya. Oke, sebentar ya, ada Mas Rosid. Oke, ada yang punya pengalaman di mana menurut Mbak Elma ini, dia bekerja di sebuah perusahaan dan ketika penilaian kinerja, maka yang dibagus-bagusin, kasarnya gitu ya, yang dibagus-bagusin itu adalah yang ada hubungan kekeluargaan aja. Terus gimana dong penilaian kinerja tersebut? Oke, kalau memang seperti itu, berarti penilaian kinerja tersebut tadi nggak akuntabilitas, tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ya kembali kepada Anda pribadi, mau stay di sana atau mau cari pekerjaan lain gitu. Kalau saya sih gitu ya. Kalau kita mau ngotot-ngotot juga idealnya begini loh, kata Bapak Yuan Badrianto gitu ya, mau dipecat. Ya nggak bisa gitu juga ya. Kita kan bicara tentang idealnya seperti apa. Nanti Anda ketika jadi HRD harus seperti apa gitu. Nah, kalaupun memang aktualnya sekarang Anda mendapatkan satu perlakuan yang katakanlah tidak sesuai dengan apa yang menurut Anda ideal, ya balik lagi dengan prinsip psikologi. Prinsip psikologi itu adalah fight or flight. Fight itu artinya Anda tetap bekerja di sana dengan baik sambil mencari alternatif yang lain untuk Anda bisa kerja nantinya. Atau flight. Flight itu berarti udah tinggalkan. Gitu ya. Tinggalkan dalam artian resign, cari yang lain. Tapi saya selalu menyampaikan pada teman-teman yang biasanya sharing by WhatsApp, Pak, saya punya keluhan gini. Saya sampaikan kepada teman-teman, jangan resign dulu sebelum Anda yakin bahwa Anda punya pekerjaan atau sudah tanda tangan kontrak di perusahaan lain. Gitu ya. Apalagi zaman sekarang cari kerjaan susah. Mendingan kamu dapat penghasilan 2 ataupun berapa juta gitu ya, yang penting bisa nutup kehidupan, Anda jalankan itu sampai Anda lulus kuliah. Ketimbang Anda berobsesi untuk nanti cari pekerjaan yang lain yang belum tentu Anda dapatkan. Nah, sambil apa? Sambil Anda, kemarin ada soalnya yang chat ke saya 2 orang gitu. Sambil Anda membangun kompetensi yang tidak hanya kompetensi perkuliahan. Artinya nilai Anda bagus di kuliah bukan itu. Tapi Anda harus membangun komunikasi bahasa Inggris, link, kompetensi apa yang bisa didapatkan, itu harus dibangun dari sekarang. Gitu. Supaya nanti ketika lulus S1, Anda udah mateng dan Anda udah cukup gampang nyari pekerjaan.
Itu yang selalu saya sampaikan kepada teman-teman. Gaji Anda sekarang 1 juta, 2 juta, atau yang penting nutup untuk kuliah dan hidup Anda, udah cukup. Syukurin dan tingkatkan kembali kinerja Anda. Gitu ya. Ini satu hal yang kemarin saya dapatkan dari, ini anak UPB juga, dia kerja di perusahaan yang pernah saya bangun gitu ya. Anak ini dulu ketika saya hire, bagus banget. Dia sopan santunnya yang pertama. Dia soleh. Itu yang saya lihat. Jadi yang lainnya itu ketika di ruang tunggu, dia itu nyelinap sholat duha. Itu. Dan ketika saya tanya dia aktivitasnya apa? Aktivitasnya itu adalah lebih kepada rohis, lebih kepada bagaimana ngajarin anak-anak di sekitar lingkungan dia. Ketika saya tanya dia ngaji apa ngaji itu, ternyata dia bisa jawab juga, termasuk surat Al-Waqiah dia bisa terusin ayatnya. Oke, saya percaya gitu ya. Nah, ini satu case aja, anak UPB dari teman-teman kita juga. Kemudian akhirnya dia masuklah ke perusahaan saya dan saya bilang, kamu di sini gajinya cuma sekian, tapi saya berharap kamu bisa meningkatkan sekian. Nah, kamu juga kuliah ya di UPB dia. Nah, sekarang dia udah lulus dan posisinya dia sedang supervisor sekarang di bawah dari manager. Padahal dia usianya masih muda, masih 24 tahun. Gitu ya. Jadi ini sebuah case teman-teman semua. Kalaupun memang Anda sekarang ngerasa bahwa perusahaan saya ini nggak enak nih, oke, nggak masalah, bertahan terus sambil Anda tingkatkan kompetensinya. Tingkatkan untuk menilai agar evaluasi kinerja Anda bagus gitu. Syukur-syukur ketika misalnya evaluasi kinerja Anda bagus, Anda kan misalnya tiap tahun akan dapat minimal B lah gitu ya, minimal B gitu. Syukur-syukur Anda bisa mendapatkan A atau S yang excellent. Agar apa? Ini akan jadi proses buat Anda ketika nanti Anda melamar lagi perusahaan yang lain gitu. Jadi Anda bisa menyombongkan diri gitu dalam tanda kutip bahwa Anda setiap tahun mendapatkan penilaian kinerja yang baik. Ya, meskipun sebetulnya sesak juga ya dengan kasusnya Mbak Elma tadi bahwa yang dibagus-bagusin keluarga ya, oke Mbak ya. Terus Pak, di tempat saya seumpama ditanya tentang kekurangan kita, atasan kita tidak menjawab sama sekali bagaimana solusinya. Ajak ngopi, Mas Rosid. Iya Mas, tadi saya sampaikan ya bahwa yang namanya kita bertanya kepada atasan harus tahu tempatnya, harus tahu momennya, dan kita juga sudah dekat atau belum dengan dia. Kalaupun memang kita belum dekat dengan dia, kembali ke tahapan ini nih, telaah kinerja. Ya, self assessment aja, mungkin aku kekurangannya di mana ya gitu. Ya gitu. Atau Anda bisa tanyakan ke teman-teman, gue tuh sebenarnya kalau kerja kurang apa sih gitu. Gitu ya, untuk awalan seperti itu. Anda harus punya hubungan yang baik dengan atasan Anda agar Anda bisa mengorek sebetulnya saya kurangnya di mana sih gitu. Karena kalaupun memang buat untuk supervisor yang membernya banyak memang agak susah gitu ya. Kalaupun memang Anda tidak kooperatif. Contoh misalnya supervisor saya itu, satu supervisor itu bisa membawahi 4 foreman. Satu foreman bisa membawahi 32 karyawan. Nah, kalau Anda mau nanya ke foreman, Pak, sebetulnya kekurangan saya di mana sih? Pasti jawaban foreman apa? Tanya aja supervisor gitu kan ya. Gitu. Nah, berarti kan Anda harus punya momen-momen yang tepat untuk dari sekarang mendekati supervisor Anda. Supaya apa? Nanti ketika Anda ada komunikasi atau Anda bertanya, itu sudah enak tuh tektokannya, ya. Seperti itu. Kalau Anda tidak punya, ya di sini dulu aja. Menelaah kinerja sendiri dulu, ya. Ya. Oke, makasih, Pak. Oke, ini mau tanya Pak, di perusahaan saya domain lagi Pak, ya otomotif saya bagian pengecekan pada pekerjaan yang saya agak. Ini siapa Mbak? Ini Mas Ayu. Saya takut salah lagi. Ini Mbak atau Mas, pokoknya terserah lah ya. Dari Ayu mah pasti Mbak. Oke, ini nyogok lah Pak, katanya pakai makanan. Masih zaman ya nyogok pakai makanan ya. Nyogok pakai berlian Mbak hari ini ya. Jangan Mbak, jangan mau disogok ya. Kalaupun memang kasus kayak gini nih, ya buka di chat ya. Ini ada kasus buka di chat. Jadi temannya itu melakukan
NG, tapi dia nggak mau barangnya itu di-NG-in sama kita. Karena apa? Kalau barangnya NG dan ketahuan bahwa NG-nya itu dari seseorang, pasti seorang tersebut kan penilaian kinerjanya nggak pasti buruk kan. Terus dia berusaha untuk nyogok kita pakai makanan, ngajak ngopi, kayak ngapain kayak. Nah, makanya teman-teman semua, dari sekarang ketika Anda bekerja dengan seseorang, Anda bisa menempatkan diri agar apa? Menilai kinerja orang itu, kan tadi saya bilang 360 derajat ya, teman kita, atasan kita, terus bawahan kita misalnya, agar ketika kita menilai itu tuh tidak ada yang namanya disrupsi ataupun pengaruh-pengaruh dari luar gitu. Gimana caranya? Dari sekarang Anda harus mulai independen. Kalau tahu orang tersebut adalah orang yang katakanlah kerjanya nggak bagus, terus orang tersebut ngajak kita makan, ngasih kita makan, sebisa mungkin Anda jangan mau untuk terlibat di sana. Gitu, karena pasti akan ada rasa ketidakenakan. Gitu ya. Jadi, tapi kalau ini udah kadung kan, udah dekat, udah ngegosip bareng gitu ya, gimana dong dia nyogok pakai makanan. Balik lagi, Anda mau meng-NG-kan atau tidak? Kalau saya tetap akan meng-NG-kan. Karena apa? Ini akan bicara tentang bagaimana kinerja kita. Enggak gue NG-in, gue yang berarti nanti NG. Gitu ya. Ya mau nggak mau kan? Gitu. Jadi sekarang tetap aja, saya akan minta tolong, oh sorry, kalau nanti misalnya gue NG-in ketahuan gue yang kena, karena ini ada tanggung jawab gue gitu. Tapi in case misalnya sekarang kita terlalu takut untuk mengatakan itu sama orang tersebut ya, karena dia punya santet tingkat dewa misalnya gitu ya. Oke, Anda harus kongkolingkong dengan atasan Anda. Gitu. Jadi kongkolingkong dengan atasan Anda artinya seperti apa? Anda harus ngomong baik-baik dengan atasan Anda, Pak, sebetulnya barang-barang yang ini tuh NG Pak, tapi saya nggak enak karena orangnya suka begini-begini, tapi Bapak tolong ya jangan ngomong lagi sama dia ngadunya, ini gimana caranya Bapak berstrategi gitu loh. Jadi dia si atasan ini maka akan langsung turun ke lapangan tadi, ngecek gitu loh. Ya, ketika sudah ketahuan cek ada masalah, yang ditegur bukan Anda tapi langsung ke orang tersebut. Gitu, ya. Kalau saya jadi atasannya, siapa yang akan saya pecat? Yang akan saya pecat Anda berdua. Gitu ya, karena Anda tidak bisa memenuhkan sikap dan orang yang tadi juga sudah melakukan hal-hal yang tidak seharusnya, tidak beretika gitu. Jadi, mulai sekarang gunakan prinsip dalam bekerja. Oke, sekarang kita lanjut lagi teman-teman semua. Ada Mbak Beta Amanda, izin katanya silakan. Untuk buat teman-teman yang mau beribadah, seperti siapa ya kemarin ya, Mbak Rahel misalnya. Pak izin Pak, saya cuma bisa setengah jam, setelah itu saya ada online ibadah. Monggo silahkan teman-teman ya. Tidak ada permasalahan buat saya. Oke, lanjut. Sekarang kita ke, ini udah ya. Nah, sini tadi sudah ya. Individu tanggung jawabnya apa, sekarang kita tanggung jawab manajer. Nah, tanggung jawab manajer itu seperti apa? Ketika kita sudah tahu tanggung jawab kita apa, maka Anda juga kan nanti ke depannya jadi manajer, jadi direktur, Anda juga sudah harus tahu tanggung jawab Anda apa. Nah, dengan kasus-kasus yang tadi, Pak, atasan saya begini, Pak, atasan saya begitu, artinya bahwa Anda kalau nanti ke depan jadi manajer nggak boleh begitu loh. Karena Anda sudah diperlakukan seperti itu, gitu loh enaknya ya, kalau Anda sekarang dizolimi dalam tanda kutip. Ya, berarti Anda nanti kalau jadi manajer jangan begitu, gitu. Yang harus Anda lakukan seperti apa nantinya. Nah, ini adalah tanggung jawab Anda ketika Anda menjadi seorang manajer. Yang pertama adalah memotivasi pegawai-pegawainya untuk tetap tune in di target yang sudah ditentukan. Berikutnya lagi adalah mengobservasi dan mendokumentasi kinerja pegawai tadi yang kasusnya Mbak Ayu tadi kan. Berarti dia harus observe, turun ke lapangan, didokumentasikan. Oh, kasus hari ini yang NG adalah si ini yang meng-NG-kan. Itu didokumentasikan gitu. Jadi catatan-catatan ini yang akan jadi sebuah penilaian objektif buat si manajer. Banyak yang manajer terjebak dengan NG yang dilakukan oleh karyawan hanya di 3 bulan terakhir. Yang diingat adalah minggu kemarin, ataupun bulan ini. Dia nggak inget tuh pas bulan Januari kayak gimana gitu, karena dia tidak melakukan satu dokumentasi.
gitu ya. Harusnya dia melakukan satu dokumentasi agar kita ketahuan siapa sih sebenarnya yang ada yang minta di ACC, siapa yang minta di ACC? Tunggu dulu. Baik. Bentar teman-teman. Oke, balik lagi ke sini ya. Diobservasi dan didokumentasikan, terus memberikan balikan dan pelatihan tadi ya sudah kita bahas. Terus menyediakan pengalaman pengembangan. Maksudnya menyediakan pengalaman pengembangan itu kayak gimana sih? Tadi ketika kita akan memberikan pelatihan terhadap orang tersebut, maka kita sudah harus bisa menyiapkan pengembangannya seperti apa. Oh, orang tersebut akan dilatih nih. Katakanlah bulan depan kita akan melatih orang tersebut. Maka harus disiapkan nih siapa yang akan membackup orang tersebut ketika ada pelatihan. Sebentar, saya mute dulu, ini ada Mas Asep Mulyana. Oke, saya mute dulu ya. Ada lagi yang ribut-ribut, kegaduhan sahur-sahur di sana? Oke, cukup ya. Kita ke sini. Menyiapkan pengalaman untuk pengembangan dia. Nah, teman-teman semua, di sini juga si atasan atau manajer, kita sebagai manajer, sebisa mungkin tidak melarang-larang orang untuk bagaimana mengembangkan diri. Contoh misalnya udah tahu dia nggak bagus dalam kinerjanya. Contohnya misalnya ketika misalnya di perusahaan saya ya, orang tersebut komunikasinya nggak bagus. Pak, saya mau kuliah dong komunikasi. Kita harus menyiapkan pengalaman untuk pengembangan dia. Nah, di sini minimal menyediakan waktu atau mengizinkan kepada dia untuk meningkatkan kompetensi yang memang kita anggap perlu di situ ya. Terus menyelesaikan dan merevisi tujuan standar kinerja dan kompensasi pekerjaan untuk mengkondisikan perubahan. Maksudnya di sini adalah merevisi tujuan. Setiap tahun target itu berubah. Setiap tahun iklim organisasi itu kadang-kadang mengalami satu perubahan. Nah, di sini juga kita harus melakukan standarisasi kinerjanya juga dirubah. Kalau tahun ini targetan saya sebagai seorang manajer adalah misalnya cuma 100, tahun depan saya minta 105 atau 110 gitu. Nah, ketika saya menargetkan 110, berarti saya harus melakukan satu standarisasi yang lain juga, mengkondisikan perubahan tersebut. Apa? Saya kontak tuh bagian IT, tolong dong IT dipercepat nih loadingnya, misalnya gitu loh. Tolong nih bagian facility maintenance, ini disetting nih mesinnya, supaya nanti putarannya lebih bagus, lebih banyak produksi yang bisa didapatkan. Nah, ini saya mengkondisikan perubahan tersebut, termasuk kompensasi. Kompensasi di sini adalah berarti saya sebagai seorang HRD, ini HRD ya, tataran kompensasi ini biasanya di bagian HR gitu. Bagian HRD ini akan coba merumuskan kira-kira kompensasi yang akan didapatkan untuk tahun depan kalau misalnya targetan dilakukan atau tidak dilakukan perubahan seperti apa. Ini harus ada satu penilaian kompensasi pekerjaannya. Contoh, misalnya kompensasi tidak harus berupa uang, teman-teman semua. Misalnya tahun ini saya akan memberikan kompensasi terhadap orang yang penilaian kinerja bagus adalah dengan membelikan 30 tiket berenang gitu loh. 30 tiket ini akan saya berikan kepada dia untuk dibagi-bagikan sama teman-teman dia, terserah gitu. Ini bagian dari kompensasi sebenarnya. Nggak harus duit kan gitu. Itu berapa sih? Nggak gede kok ketika mengeluarkan uang untuk 30 tiket berenang di hotel atau di Olimpik gitu ya. Itu nggak besar. Kemudian tahun berikutnya lagi saya akan memberikan kompensasi bagi yang nilainya bagus dengan memberikan tiket menginap di hotel 2 malam misalnya ya, berdua untuk yang suami istri tapi ya. Jangan yang masih pacaran. Oke, ini salah satu contohnya. Ya, yang masih jomblo jangan ngarep pokoknya. Oke, terus kita ke sini. Memperkuat perilaku dan yang efektif para karyawan untuk kemajuan ke arah tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Memperkuat perilaku artinya adalah Anda sebagai seorang manajer itu menjadi sebuah figur terhadap karyawannya agar perilaku-perilaku tersebut semakin bisa diturutin atau dicontoh oleh karyawan. Terus memperkuat perilaku yang efektif pada karyawan juga Anda semakin tahun itu membuat satu iklim organisasi yang semakin kondusif.
Contoh misalnya, tahun ini, contoh ya di perusahaan saya, telat 5 menit masih oke. Itu 3 tahun yang lalu. Oh kayaknya ini nggak bagus nih. Maka tahun berikutnya lagi harus jam 7 teng kamu sudah ada di kantor. Nah, ini memperkuat perilaku yang efektif gitu loh. Tapi sebelum memperlakukan itu, kita harus melakukan tadi dulu, kampanye yang ini dulu nih. Nah, Anda ketika jadi seorang manajer mau membuat satu perubahan, Anda balik lagi dengan ini ya tahapannya. Mensosialisasikan, mengkampanyekan. Saya mengkampanyekan apa? 5 menit itu berharga. Saya kampanyekan bagaimana orang-orang terkaya di dunia itu mempersiapkan jauh lebih dini ketimbang yang lain. Saya kampanyekan itu dengan apa? Dengan email, dengan spanduk. Nah, ini saya kampanyekan supaya apa? Ketika kita melakukan memperkuat perilaku ini mereka sudah mulai tercuci otaknya, gitu ya. Jadi cuci otak dulu yang terpenting buat Anda seorang manajer, itu cuci otak yang harus Anda lakukan untuk membuat karyawan Anda itu menyadari. Nggak enak teman-teman kalau misalnya kita bilang mulai bulan depan masuk jam 7 gitu ya. Padahal memang aturannya jam 7, tapi karena sudah terbiasa jam 7:05 itu ditoleransi, kan Anda juga pasti akan ngerasa, ngapain sih orang biasanya juga begitu kan? Nah, tapi kalau kita misalnya mengkampanyekan bahwa on time adalah bagian kedisiplinan, terus orang-orang yang sukses itu pasti disiplin, itu dikampanyekan, pasti Anda akan sadar sendiri. Nah, tugas Anda memperkuat perilaku di sana adalah ini, cuci otak. Gitu. Ya, lanjut kita ke sini, kita loncat-loncat ya. Setelah kita memahami tanggung jawab kita sebagai pegawai atau tanggung jawab Anda sebagai seorang manajer, mereka sama-sama saling mengetahui bagaimana peran dan tanggung jawabnya, maka penilaian kinerja dan telaah kinerja pun dilakukan di tahapan ini. Nah, dinilailah kinerja itu kalau misalnya Anda jadi bawahan dinilai oleh atasannya, itu walaupun memang Anda atasan dinilai oleh direkturnya, di sini ada penilaian. Nah, setelah penilaian ini telaah kinerja itu dilakukan katakanlah sebetulnya ini berkesinambungan hampir berbarengan gitu ya, setelah dinilai maka ditelaah mau diapain gitu. Jangan sampai begini teman-teman semua, maksudnya kenapa di sini ada tanda seperti ini ya, ada tanda seperti ini ya gitu. Karena dua area ini akan bicara tentang bagaimana penilaian tersebut akan berdampak terhadap kompensasi penstapan ini berarti staffing itu ada perubahan struktur organisasi. Perencanaan suksesi, maksudnya perencanaan suksesi di sini adalah bagaimana seseorang itu dipilih untuk tim sukses atau core employee, karyawan inti, ini tim suksesi. Terus dipromosikan atau dipecat atau dipindahkan atau diperpanjang, diangkat. Nah, di sini penilaian. Terus kalaupun memang tadi setelah kita telaah, kita mau ngapain sama orang tersebut? Kayaknya kalau dipecat nggak bisa nih. Kenapa? Pesangonnya gede banget gitu ya. Nah, kalau dilatih, pelatihan apa yang diperlukan? Ini kita lihat. Apakah perlu mentoring, perencanaan karirnya yang bagus kayak gimana untuk yang orang-orang bagus, terus pengakuan di sini seperti apa? Maksudnya pengakuan ini adalah mengakui seseorang tersebut dengan kompetensi yang dia miliki gitu ya. Misalnya kita seperti ini, kita mengakui, kita menyadari bahwa ada seseorang yang dia nilainya sangat bagus, tapi ketika kita mau masukkan ke jenjang karir, nggak ada lagi tuh struktur organisasinya udah penuh, tapi kita mengakui orang tersebut bagus, berarti kita bisa kasih kompensasi atau mau melakukan sebuah upskilling buat dia. Karena saya menyadari bahwa Anda bagus dan Anda sebetulnya tidak memerlukan satu pelatihan dengan yang berhubungan dengan pekerjaan Anda, tapi saya kasih kesempatan buat Anda untuk memilih pelatihan. Pelatihan apa yang Anda ingin dapatkan. Meskipun tidak berhubungan dengan kinerja, tetap akan kita berikan. Ini adalah bagian daripada pengakuan. Ini hanya diberikan untuk orang-orang yang tertentu ya, gitu. Tertentu dan posisi tertentu. Gitu. Oke. Nah, ini dilakukan kenapa ada, saya katakan ini sedikit berbarengan, hampir berbarengan, karena gini, misalnya Anda menilai kinerja bulan ini, oh telah kinerjanya adalah bulan depan atau 3 bulan yang akan datang baru ditelaah, udah keburu basi teman-teman semua. Jadi yang namanya penilaian kerja itu harus hampir berbarengan, supaya apa? Di sininya juga kita melakukan satu tindakan-tindakan kontinuitasnya ya. Jadi di sini ada
dibikin apa sih tanda seperti ini. Oke. Nah, setelah ke sana baru kita akan mengetahui bagaimana pembaruan atau rekontrak buat orang tersebut. Setelah kita lihat persiapan bagaimana kompensasi dan ininya atau pelatihannya, barulah kita melakukan satu pembaruan atau rekontrak atau diperpanjang kepada orang tersebut. Jadi kita di sini adalah mengkomunikasikan langsung kepada orang-orang tertentu tersebut. Nah, ini adalah tahapan siklus evaluasi kinerja, teman-teman semua. Baik, ada yang mau ditanyakan? Kita sudah hampir 1 jam ya. Nggak kerasa ya. Ini terima kasih loh. Biasanya kita suruh masuk lagi ya. Ini biasanya 40 menit kita terjeda. Oke, jujur saya haus. Oke, ada yang mau ditanyakan teman-teman semua? Saya sampai di sini dulu ya. Silakan nanti kita akan teruskan lagi dengan bagaimana item-item ataupun pola-pola penilaian kinerja itu di pertemuan selanjutnya lagi. Ini sudah hampir 1 jam. Silakan. Ada yang mau nanya? Saya, Pak. Ya, silakan Mas Fajri. Mas Fajri kan? Langsung aja ngomong. Oh, oke. Soalnya di sini yang nyala Mas Fajri. Ya, silakan Mas. Iya. Ya, untuk tanggung jawab manajer, Pak. Iya, kenapa dengan tanggung jawab manajer? Ya. Kita hanya khususnya dalam hal disiplin jam masuk kerja. Jadi kalau biasanya kalau masuk kerja kan harusnya jam 8 sampai jam 5. Nah, waktu itu saya tahu manajer saya dipanggil sama HRD karena kita nih banyakan semuanya datangnya pada telat. Tapi manajer kita tuh mengcover intinya adalah dalam 1 hari kerja itu kita kerja 8 jam. Jadi yang dipermasalahkan sama HRD memang kedisiplinan antara jam 8 sampai jam 5. Tapi kita masuk 8:30, kita pulangnya jam 6, Pak. Dan kita di situ sebenarnya manajer saya membela kita loyalitas dan segala macamnya kan kita tidak minta lembur, tidak minta apa-apa gitu. Walaupun kita pulang jam 7 malam, jam 9 malam. Karena pekerjaan kita adalah menuntut totalitas di lapangan dan juga administrasi gitu. Nah, kalau menurut Bapak hal seperti itu apakah benar yang dilakukan manajer untuk pertanggungjawabannya bahwa dia malah berpikir, kalau menurut saya manajer saya berpikir out of the box. Jadi dia tidak berpikir inside the box yang dimana aturan itu kaku gitu untuk departemen dia. Tapi kalau untuk departemen dia merasa yang terpenting anak buah saya kerja dalam 1 minggu 40 jam. Jadi dia cuma minta perinan, mana coba saya lihat perinan anak buah saya, dilihat semuanya kerja dalam 1 minggu rata-rata semua di atas 40 jam. Dan dia lihat juga anak buah saya ada yang mengajukan lemburan atau tidak. Tidak. Berarti ini loyalitas untuk perusahaan ini udah cukup tinggi gitu, Pak. Nah, itu yang kita akhirnya segani dari seorang manajer kita, di mana dia itu fight buat kita gitu, Pak. Bahwa ya kita nggak lalai juga, nggak mentang-mentang dia cover kita, terus kita semena-mena datang jam 10. Nggak gitu sih, Pak. Memang kita kasih ya, setiap kita datang telat, kita ada pertanggungjawaban, kita jelasin ke dia. Cuman intinya, kita tidak ada, kalau menurut manajer saya, semua karyawan atau anak buah dia tidak ada yang namanya merugikan perusahaan. Menurut dia, karena dia berpikir out of the box gitu. Sip. Menurut Bapak ini benar atau salah? Benar, Pak. Jadi itu betul, tapi kita harus melihat dulu kepada bagaimana bentuk organisasi kita. Gitu ya. Contoh misalnya saya memberlakukan itu, Mas, buat departemen mana? Buat departemen sales and marketing. Ya, jadi khusus untuk sales and marketing, kamu boleh ngantor jam berapapun selama saya dapat record dari manajer Anda bahwa Anda bekerja 8 jam. Gitu. Jadi dia kadang-kadang memang masuk jam 10, tapi dia nanti pulangnya juga akan larut malam. Gitu ya. Itu untuk sales marketing. Dan kadang-kadang dia harus keluar kota, kayak gitu kan ya. Gitu. Dan gajinya juga berbeda gitu, karena memang itu akan all in.
Jadi ada sebuah manajerial yang berbeda juga untuk tim-tim tertentu. Nah, ini juga saya berlakukan ketika, bukan saya berlakukan, yang diberlakukan pada teman saya gitu, ketika dia menjadi seorang, saya pernah cerita kali ya, ketika dia menjadi seorang excellent employee, orang yang sangat bagus kinerjanya, terus dia dimintai mau apa gitu ya, kamu mau dapat apa, dikasih reward, dia udah nggak butuh reward karena memang dia S2-nya itu dari Korea, terus dia S2 di Korea, terus dia jago bahasa Cina, bahasa Korea, bahasa Inggris, pokoknya dia jago banget dan dia pandai sekali untuk komunikasi. Dia juga anak orang kaya, ibu bapaknya itu pokoknya kaya. Jadi ketika dia diminta untuk mau dikasih gaji tinggi, dia mengatakan bahwa gaji tidak ngaruh buat saya gitu loh ya. Yang dia inginkan apa coba? Yang dia inginkan adalah determinasi. Determinasi sebagai bentuk motivasi dia. Pak, yang penting saya bekerja 8 jam aja Pak, gitu dia bilang gitu. Ya, saya akan buktikan tiap hari saya akan lapor ke Bapak jam berapa saya absen, jam berapa saya keluar. Dan targetan Bapak akan saya penuhi. Jadi dia kerjanya nokturnal. Yang lain itu kerjanya jam 8 pagi sampai dengan jam 5, dia malah kerjanya pengennya jam malam. Gitu. Karena perusahaan itu perusahaan IT yang komunikasinya dengan lingkungan luar gitu ya, lingkungan luar negeri. Akhirnya si manajernya ini, general manajernya ini menyetujui. Nah, ini kan bagian daripada sebuah upaya untuk menilai kinerja seseorang dan meningkatkan kinerja seseorang gitu loh. Ya. Jadi tidak kaku, Mas, tergantung dari kebutuhan personal ataupun organisasi. Jadi manajer yang tadi misalnya Mas sampaikan, ini benar nggak sih manajer ini? Betul, itu manajer out of the box gitu. Tapi kita juga harus melihat di lingkungan organisasi mana kita bisa menerapkan itu. Ya, jangan sampai misalnya gini, contoh ini akan jadi sebuah konflik kalaupun memang sesama daripada organisasi yang sama atau departemen yang sama. Contoh misalnya kalau departemen si produksi A menerapkan seperti itu, tapi departemen produksi B tidak bisa menerapkan seperti itu. Nah, ini sudah harus ada satu jembatan dari HR turun tangan, gitu ya. Di area mana diperbolehkan, di area mana tidak diperbolehkan, gitu. Ya, gitu. Tapi untuk sekarang sih itu sudah mulai kok, itu sudah mulai dilakukan. Teman saya juga sudah mulai mendapatkan hal tersebut dan saya pun sudah memberikan, sudah melakukan hal tersebut, tapi untuk departemen tertentu saja, tim tertentu saja, gitu ya. Contoh misalnya tim yang lain juga ada, tim facility juga saya lakukan tersebut. Tim facility kan kadang-kadang kerusakan kita kan bisa menilai kerusakan mesin, kerusakan instalasi listrik kapan terjadi seringnya. Berarti saya sudah harus bisa menilai juga nih fleksibilitas. Tidak semua orang harus bekerja di jam tertentu gitu loh. Ya. Oke, terima kasih Mas atas sharingnya, itu membuat saya jadi teringat kembali dengan ini. Oke, baik teman-teman semua. Ada lagi yang mau, ada yang baru bergabung ya. Oke. Bapak. Iya. Mau nanya, kan di perusahaan saya ada 2 manajer. Terus kayak kemarin itu kan udah mulai libur semua ya untuk karyawannya dan Nggak apa-apa Mbak, saya bisa. Kayak kemarin kan udah mulai libur tuh untuk karyawan dan divisi lainnya, kecuali kayak ada beberapa yang masuk aja. Terus seorang manajernya itu diminta sama Koreanya untuk bikin kayak simulasi gitu. Terus padahal kan yang bikin seharusnya PPIC. Cuman PPIC-nya itu udah libur gitu, Pak. Terus seorang manajernya tuh minta bantu buat ngerjain itu di jam 12, terus kata suruh masuk. Nah, nanti dihitungnya lembur kayak gitu, tapi belum ada approve sama dari Koreanya. Terus posisinya juga di situ PPIC-nya tuh lagi hamil kan. Jadi nggak mungkin bisa masuk dadakan kayak gitu, kecuali kalau emang nggak hamil. Terus si PPIC-nya tadi udah nanya ke Koreanya apa harus masuk atau enggak. Terus kata Koreanya enggak, orang saya minta tolong dikerjakannya ke seorang manajer. Tapi manajernya itu terus neken ke si PPIC-nya tersebut. Itu gimana, Pak? Oke, itulah kenapa seorang manajer itu harus bisa menguasai pekerjaan yang memang pekerjaan bawahannya.
gitu ya. Iya, padahal Artinya, itu manajernya ada 2 gitu. Oke, kalau saya pribadi sih kalau kayak gitu ya, pertama kesalahannya ada di manajer. Kesalahannya ada di manajer. Jadi manajer itu harusnya mengerti yang namanya kondisi perempuan hamil malam-malam lagi ya. Ini nggak boleh, tidak diperbolehkan gitu. Tapi untuk yang perempuan tadi juga serba salah kan kalau nggak ngerjain itu nanti kayak saya butuh pekerjaan, dikerjain ini kok jadi tidak manusiawi gitu ya. Nah, terus gimana dong ya? Balik lagi terhadap keikhlasan Anda gitu ya. Kalau saya pribadi sih gitu aja. Tapi tetap saya akan mengatakan bahwa manajer ini salah. Gitu ya, Mbak. Manajer ini salah. Seharusnya manajer itu menguasai pekerjaan-pekerjaan yang ada di bawahannya, meskipun tidak expert, gitu. Tapi dia kuasain itu. Contoh misalnya teman saya seorang IT, dia tuh ngerti bagaimana SAP dan lain-lain, tapi dia ada nggak expert. Kalau staffnya ngerjain SAP itu sejam aja udah kelar, dia perlu 3 jam gitu. Tapi dia ngerti. Nah, sama. Tadi kan saya sudah sampaikan, di sini ada mana ya tadi ya? Tadi saya sudah sampaikan, pokoknya saya lupa ya. Bagaimana ketika seseorang itu, di sini. Ketika seseorang itu mendapatkan sebuah pengembangan, nggak ada dalam lingkungan organisasi, maka dia sudah harus bisa merencanakan apa yang harus dia lakukan ketika orang tersebut tidak ada, gitu. Bukan mengandalkan orang tersebut dari rumah. Itu ya. Nah, begitu. Jadi kalaupun memang solusi yang saya berikan, yang pertama adalah kembali kepada personalnya tadi. Kalau personalnya tadi memang merasa ikhlas untuk melakukan, lakukan. Tapi kalaupun memang merasa tidak bisa, gampang caranya matiin handphone dari jam 8, ya. Gitu. Gitu tapi aja. Kadang dari keikhlasannya itu tadi, jadi suka kayak dimanfaatin orang gitu, Pak. Iya, orang begitu. tersebut jadi nggak peka, seakan-akan terlalu tenang ada si ini gitu. Jadinya gitu. kebiasaan, jadi dianya nggak bisa apa-apa gitu. Kalau nggak ada orang tersebut terlalu mengandalkan. Seperti itu. Ya. Iya. Jadi tadi yang saya bilang staffing ya, staffing itu pengstaffan. Kamu melakukan apa ini manajer sudah harus pandai. Jangan sampai terjadi seperti itu. Dan orang yang tadi teman Mbak juga jangan mau kayak gitu. Saya selalu menegur bawahan saya ketika dia melakukan hal seperti itu. Saya tegur malah gitu. Bahwa kamu tidak boleh melakukan pekerjaan yang memang bukan menjadi tugas dan tanggung jawab dia. Itu kenapa? Saya takutnya malah saling andelin gitu. Dan di tempat saya itu satu pekerjaan itu harus bisa dihandle oleh 3 orang. Itu. Jadi sekarang juga teman-teman kalau Anda mau jadi manajer atau Anda sekarang jadi operator, catatan saya adalah Anda harus bisa menguasai 3 jenis kompetensi yang ada di lingkungan organisasi Anda minimal. Gitu ya. Supaya apa? Ini standar kok. Standar perusahaan memang begitu. Kalau Anda cuma bisa nyakru doang, jangan mau nyakru doang. Nyakru mah gampang gitu ya. Harus punya standarisasi yang lain. Contoh misalnya, bicara tentang payroll, bicara tentang penggajian, bicara tentang BPJS, bicara tentang asuransi. Pokoknya harus ada orang yang ngerti BPJS, anak buah saya 3 orang. Asuransi harus ada 3 orang yang ngerti. Semua harus kayak gitu. Jadi di awal, di organisasi saya itu harus semuanya dipetakan. Memang ada orang yang ngurus BPJS 1 orang, tapi ada 2 orang yang lain yang ngerti tentang BPJS. Gitu. Ada 1 orang yang jadi trainer, tapi ada 2 orang yang lain yang jadi trainer backup ketika dia nggak ada. Nah, termasuk di lingkungan organisasi teman-teman tadi, ada 1 orang PPIC, tapi harus ada 2 orang PPIC yang lain yang ketika orang tidak ada. Itu harus dari sekarang. Apalagi hamil. Yang namanya ketika hamil 3 bulan sebelumnya sudah harus dipersiapkan. Itu ya. Kalau di tempat saya ada, Pak. PPIC-nya tuh ada 4 orang. Hanya yang bisa nge-backup semuanya itu hanya itu tadi yang lagi hamil, itu sebagai leadernya. Jadi yang nguasain semuanya itu dia. Jadi dia tuh bukan cuma di bidang PPIC-nya aja, tapi di delivery untuk masalah bikin surat jalan dan lain-lain, dia itu bisa. Terus di warehouse, jadi dia menguasai segalanya. Makanya orang-orang tuh jadi terlalu mengandalkan orang tersebut. Jadi kalau orang tersebut nggak masuk, udah laporan yang buat
ke ke vendor itu yang Terpending. laporan yang lain-lainnya. Iya, jadi kalau dia nggak masuk 2 hari, ya udah itu laporan 2 hari nggak ada yang mengerjakan. Manajernya ngapain? Manajernya nggak tahu ngapain. Jadi kasihan, padahal udah sering diingatkan kalau itu jangan ngerjain kerjaan orang. Takutnya ntar kalau itu dia tuh terlalu mengandalkan kamu. Udah sering diingetin seperti itu. Oke, berarti orang tersebut harus di konseling kalau kayak gitu ya. Berarti ada masalah dengan terlalu dia. Baik, Pak. Ya, boleh lah. Nanti masuk ke perusahaan saya ya. Terlalu baik jadinya. Gajinya satu bisa ngerjain banyak hal. Bagus lah kalau begitu. Iya. Jangan. Intinya emang tetap bisa ngerjain segala hal. Saya tidak Tapi gajinya sama, Pak. Malah gajinya besaran manajer kan. Jadi kasihan, dia cuma dimanfaatin otaknya saja. Ya sudahlah, kita doakan sama-sama ya. Saya tidak bisa memberikan solusi kalau begitu ya. Mudah-mudahan dia mendapat tempat yang lebih baik. Tapi intinya Anda sebagai seorang manajer nggak boleh kayak gitu. Anda nggak boleh kayak gitu. Oke. Oke, baik teman-teman semua. Sudah 1 jam 15 menit. Udah dulu ya, saya kok aus. Sama Pak. Ngomong terus. Biasanya saya Zoom itu sore. Oke. Jadi saya mohon maaf ya, sudah dulu. Kita akan lanjutkan nanti di pertemuan berikutnya lagi, di pertemuan ke-15 berarti ya. Kan sekarang pertemuan 11 berarti 12, 13, 14. Di 14 nanti kita akan ada Zoom lagi, atau nanti teman-teman silahkan kalau mau milih Google Meet, itu urusan ketua aja deh, silahkan ya. Saya ikut aja teman-teman semua. Bapak kalau ada yang mau nanya lagi, cuma nanti by WA aja nggak apa-apa, Pak? Boleh, silahkan. Kan ya. Nggak ada, waktunya udah habis. Waktunya saya habiskan. Banyak, Pak, pertanyaan, Pak. Boleh. Nanti absennya gimana? Ini absen Bapak Ketua. Mana Pak Ketua? Biasanya si Pak Ketua nanti akan merecord. Ada 38 partisipan. Ya. Ini nyampur-nyampur kelasnya, Pak. Sabar ya, Ketua. Nanti Pak Ketua biasanya dia kan akan tahu teman-temannya itu yang mana nih, ya. Di sini makanya namanya jangan nama-nama aneh-aneh. Kasihan nanti Pak Ketuanya untuk memisahkan. Ya. Di sini kan paling satu kelasnya itu ada 16 atau 20 orangan ya. Itu kemarin juga Pak Ketua yang nantinya. WhatsApp aja di grup atau langsung japri ke saya yang hadir hari ini siapa gitu. Di sini kan ada recordnya biasanya ya. Oke, teman-teman semua, terima kasih banyak. Kita ketemu lagi di Zoom di pertemuan ke-14, berarti setelah Lebaran ya. Hati-hati, jaga kesehatan selalu, jaga minal aidin wal faizin. Sama-sama minal aidin wal faizin. Mohon maaf batin, sampai ketemu lagi. Saya tutup ya. 2 kali pertemuan. Iya, Pak. Kira bisa ngeliat. Ya, oke. Yang baru masuk ini ada 3 orang yang baru masuk nih. Baru 1 menit terus keluar lagi ya, kalah ya. Rekaman ulang, Pak. Oke, ya sudah, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.